Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag pantang meremehkan tim Divisi 2 Coventry City jelang duel semifinal Piala FA. MU bertekad menembus final lagi. Coventry City mematahkan hati Wolverhampton setelah mencetak sepasang gol cepat di akhir injury time untuk berbalik menang 3-2. Padahal Wolverhampton sudah unggul 2-1 di 3 menit terakhir waktu normal. Kemenangan Coventry City tersebut membuat Setan Merah dilarang jemawa. MU akan mencoba menyelamatkan musim ini dengan trofi Piala FA yang gagal dimenangi pada musim lalu usai dikalahkan oleh Manchester City. Zinedine Zidane kabarnya menolak tawaran melatih Bayern Munchen. Juru taktik Perancis itu diklaim lebih berminat membesut Manchester United. Bayern Munchen membidik Zinedine Zidane sebagai pengganti Thomas Tuchel yang diputus kontrak akhir musim ini. Media Prancis L'Equipe menyebut ada beberapa kendala bagi Zizou gabung ke Allianz Arena. Kendala bahasa disebut menjadi salah satu halangan besar Zidane apalagi menerima tawaran Bayern Munchen. Mantan pelatih Real Madrid itu juga harus beradaptasi dari awal di Bavaria, mengingat dirinya belum pernah berkarir di Jerman, baik sebagai pemain atau pelatih. L'Equipe turut mengklaim Zidane punya minat untuk dengan klub lain ketimbang Bayern Munchen. Klub yang jadi perhatian pria 51 tahun tersebut adalah Manchester United. MU memang tertarik mendatangkan Zinedine Zidane ke Old Trafford. Pemilik anyar Setan Merah Sir Jim Ratcliffe kabarnya ingin membawa Zizou menggantikan Erik ten Hag, sekaligus menandai era baru klub di bawah kepemimpinannya. Kendala bahasa juga jadi rintangan andai Zidane mau menerima tawaran MU. Namun masalah tersebut diklaim tidak separah dengan yang dihadapinya di Jerman. Sebuah wanti-wanti diberikan Anthony kepada skuad Manchester United jelang semifinal Piala FA 2023-2024. Ia menyebut bahwa Coventry City bakal jadi lawan yang merepotkan untuk mereka. Kepada MU TV, Anthony meminta Manchester United untuk tidak meremehkan Coventry City di pertandingan ini. Ia menyebut bahwa Coventry City sudah membuktikan diri bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim top, dan MU bisa menjadi korban berikutnya jika mereka meremehkan sang lawan. Anthony mengaku tidak sabar untuk bermain di laga semifinal ini. Ia menyebut bahwa ia ingin bermain di laga ini dan ingin memberikan kontribusi yang bagus di laga ini. Sebuah tekad diutarakan oleh Anthony. Winger Manchester United itu berjanji akan terus bekerja keras untuk memperbaiki performanya. Anthony tidak menampik bahwa performanya masih jauh dari kata memuaskan. Namun ia menilai bahwa sedikit demi sedikit penampilannya mulai membaik. Anthony juga menegaskan bahwa ia belum mencapai penampilan terbaiknya bersama Manchester United. Ia optimistis bahwa ia bisa tampil lebih baik lagi di semua aspek permainannya. Julian Nagelsmann akhirnya mengambil keputusan terkait masa depannya. Sang pelatih sudah memutuskan untuk memperpanjang karirnya bersama timnas Jerman. Pada hari Jumat, 19 April 2024, Nagelsmann menyudahi semua spekulasi. Ia memutuskan untuk menekan kontrak baru bersama timnas Jerman. Kepastian Nagelsmann bertahan di timnas Jerman diumumkan langsung oleh DFB beberapa saat yang lalu. Melalui laman resmi mereka, Der Banzer mengumumkan bahwa Nagelsmann sudah mengikat kontrak baru di timnas Jerman. Ia akan menangani Toni Kroos dan kolega hingga tahun 2026 mendatang. Ia akan diberi tugas untuk mempersiapkan timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026. Nagelsmann menyebut bahwa ia senang bisa memperpanjang kontrak di timnas Jerman. Ia menyebut bahwa ini merupakan keputusan terbaik baginya.
Sebuah saran diberikan Lee Sharpe kepada manajemen Manchester United terkait perburuan manajer baru mereka. Ia menyebut bahwa Setan Merah bisa mempertimbangkan mempekerjakan Unai Emery sebagai manajer baru mereka. Kepada DAZN, Sharpe menilai bahwa Emery harus jadi calon yang dipertimbangkan MU sebagai pengganti Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa sang pelatih telah melakukan pekerjaan luar biasa di Aston Villa, sehingga ia berkesempatan meraih banyak kesuksesan di MU. Lee Sharpe menyebut bahwa Unai Emery bisa membuat MU kembali bertaji tidak hanya di Inggris tetapi juga di Eropa. Namun ia menyebut bahwa sang manajer butuh dukungan penuh dari manajemen agar Setan Merah bisa tampil dengan impresif. Menurut gosip yang beredar belakangan ini, Ineos sudah mengantongi 2 nama kandidat pengganti Ten Hag, nama Graham Potter dan Roberto De Zerbi. Dilaporkan jadi 2 nama terkuat untuk menggantikan pelatih asal Belanda itu di musim depan. Manchester United dan Juventus nampaknya harus bersabar dengan sosok Thiago Motta. Pelatih Bologna itu dikabarkan baru mau memikirkan masa depannya di akhir musim 2023-2024. Menurut laporan Rudy Galetti, Thiago Motta saat ini tidak mau memikirkan hal lain selain Bologna. Ia dikabarkan ingin membawa Bologna lolos ke Liga Champions di musim depan. Untuk mencapai target itu dibutuhkan fokus penuh sang pelatih. Itulah mengapa ia tidak mau pikirannya terganggu dengan rumor-rumor ketertarikan klub lain kepada dirinya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Motta tidak menutup kemungkinan untuk bertahan di Bologna. Sang pelatih disebut masih nyaman melatih Bologna, namun ia butuh proyek yang jelas dari manajemen Bologna. Alhasil jika ia diberi kejelasan itu, ia siap untuk tetap bertahan di Renato Dell'Ara pada musim depan. The Premier League, Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin merekrut Gleison Bremer dari Juventus. Setan Merah siap memberikan uang dalam jumlah besar untuk merekrut sang bek di musim panas nanti. Melansir dari Gazzetta dello Sport, Juventus memang sudah siap berpisah dengan Bremer di musim panas nanti. Tim asal Turin itu lagi mengalami situasi ekonomi yang kurang bagus, jadi mereka butuh suntikan dana segar di musim panas nanti. Itulah mengapa mereka ingin menjual Bremer di kisaran angka 60 juta euro. Mereka menilai sang bek layak dihargai mahal berkat performanya yang apik. Menurut laporan itu, MU sama sekali tidak gentar membayar harga 60 juta euro ke Juventus untuk jasa Bremer. Mereka menilai sang bek punya talenta yang istimewa. Kehadirannya bakal membuat lini pertahanan Setan Merah semakin kokoh di musim depan. Alhasil MU dikabarkan siap memenuhi permintaan Juventus itu agar sang bek bisa lekas pindah ke Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa Gleison Bremer sendiri tidak keberatan untuk pindah ke Manchester United. Bek asal Brazil ini sudah lama ingin berkarir di Inggris, jadi ia antusias mengetahui Manchester United berminat kepada dirinya. Sebuah saran diberikan Bastian Schweinsteiger kepada Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang sebaiknya meninggalkan MU agar ia bisa mencapai potensi terbaiknya. Menurut pengamatan Schweinsteiger, salah satu alasan Rashford kesulitan tampil apik di tim utama MU karena ia tidak mendapatkan asupan bola yang cukup bagus di MU. Lebih lanjut, Bastian Schweinsteiger menegaskan bahwa Rashford masih jauh dari kata habis. Ia yakin Marcus Rashford masih bisa jadi pembeda bagi klub manapun yang ia bela karena ia dinilai punya talenta yang istimewa. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Sofyan Amrabat. Sang gelandang kemungkinan besar akan tetap berkarir di Inggris meski AC Milan berminat kepada jasanya. Menurut laporan Sport Italia, AC Milan berpotensi gagal mendapatkan jasa Amrabat karena sang gelandang mendapatkan tawaran untuk tetap bermain di Inggris. Tawaran tersebut datang dari Fulham. Klub asal London Utara itu dilaporkan sedang mencari gelandang baru untuk musim depan. Mereka dikabarkan cukup terkesan dengan penampilan Amrabat, apalagi sang gelandang bisa bermain di beberapa posisi. Jadi, The Cottagers berminat untuk mengamankan sang pemain. Fulham dikabarkan siap membayar mahal untuk jasa sang gelandang. Mereka menyiapkan budget 30 juta pound sterling untuk memboyong Sofyan Amrabat. Sebuah penuturan menarik dibuat oleh Casemiro. Gelandang asal Brazil itu mengaku nyaris batal pindah ke Manchester United.
Kepada El Kiringuito, Casemiro bercerita bahwa transfernya ke MU nyaris batal terjadi. Pembatalan itu terjadi beberapa saat sebelum ia menuntaskan transfernya ke Old Trafford. Saya belum pernah cerita ini sebelumnya. Saya sempat sekali meragukan kepindahan saya ke Manchester. Saya ingat itu terjadi pada hari Jumat siang. Dan transfer saya ke United pada saat itu sudah hampir selesai. Tinggal saya menandatangani kesepakatan itu. Orang-orang tahu bahwa kepindahan saya sudah selesai. Menurut Casemiro, ketika ia berpamitan dengan Ancelotti, sang pelatih menangis. Tangisan sang manajer membuatnya bimbang, mau pergi atau tidak pada saat itu.